Jadi nggak bisa itu kata Farhad, kembalikan uang Agus. Uang Agus dari mana? Itu uang rakyat kok yang disumbangkan. Banyak bahasa-bahasa yang mengatakan bahwa Novi itu ilegal. Banyak bahasa-bahasa bahwa si A ini ilegal, melakukan penggalangan dana tanpa izin Mensos dan lain-lain. Tapi semua itu sudah terbantahkan dengan adanya statement Pak Menteri sendiri sebagai pelaksana undang-undang di dalam bidangnya yang mengatakan bahwa mereka itu khilaf. Halo guys, apa kabar semuanya? Ya, seperti kita lihat tayangannya secara resmi ya, Firdaus Oiwobo sudah menjadi resmi ditunjuk pengacaranya Pratiwi Novianti. Setelah beberapa pengacara mundur, akhirnya Pratiwi menunjuk pengacara Firdaus Oiwobo yang kita kenal dengan pengacara dukun, yang dulu ribut-ribut dengan dukun ya. Wasi, kalian pasti tahu itu ya. Dan Firdaus ini kali ini banyak yang membuat netizen itu angkat topi, banyak yang netizen itu salut kepada Firdaus Oiwobo karena dengan gamblang menyatakan jika saya menjadi pengacara nanti Novi yang ditunjuk, syaratnya uang itu tidak akan ada ke Agus, ya, tidak akan kembali ke Agus jika Agus tidak mau berdamai atau tidak mau mengikuti sebagaimana cita-cita mereka ingin mengobati mata Agus. Karena uang itu bukan milik Agus, titik, kata si Firdaus Oiwobo. Nah, karena Menteri Sosial kemarin sudah mengatakan kalau ya bahwa mereka itu lalai, bahwa mereka itu kurang mensosialisasikan mengenai dana sosial ya, yang melalui donatur yang mereka itu lalai, kurang sosialisasi. Oleh sebab itu dimaklumi, namun tetap harus ada pertanggungjawabannya di kementerian atau dinas sosial. Nah, jadi Firdaus Oiwobo ini resmi dan ini adalah potongan video, rekaman suara ya, perbincangan podcast yang membuat netizen itu angkat topik kepada Firdaus. Mari kita simak. Atas waktu yang diberikan. Jadi saya ini sebenarnya sedang menangani perkara Rasman Arif Nasution melawan Hotman Paris. Saya ditunjuk sebagai kuasa hukumnya dan saya tadinya tidak begitu fokus masalah Novi. Gitu. Lalu ternyata ada beberapa pihak yang menghubungi saya melalui DM, inbox dan lain-lainnya di Instagram dan TikTok menginginkan saya memperkuat timnya Novi. Dan saya mempelajari akhirnya perkara tersebut secara pelan-pelan. Namun yang membuat saya tergugah hati saya pada saat saudari Novi mulai ditunjuk-tunjuk dan dipermalukan di hadapan pengacaranya waktu mediasi dengan Farhad Abbas di Gedung Juang kalau nggak salah ya, Jakarta Pusat. Nurani saya sebagai laki-laki akhirnya meronta-ronta istilahnya. Meronta-ronta karena saya menganggap dan menyayangkan tindakan daripada pengacara pada bukan bermaksud untuk mendiskriminasi para pengacara yang sudah berniat baik untuk menjalankan profesi sebagai pengacara, berdamai dengan pihak Agus. Tetapi di sini saya sesalkan bagaimana pola kerja pengacara yang terikat secara konstitusional di dalam satu kuasa ya. Satu kuasa atau satu kuasa substitusi yang diberikan oleh Novi yang membiarkan kliennya dimaki-maki. Kalau saya melihatnya dimaki-maki ya, klien dengan rekannya ya, si Gary. Dengan narasi-narasi marah ya yang dilontarkan oleh Farhad Abbas. Tetapi cara-cara perdamaian ini memang disarankan oleh semua pihak ya, baik polisi, jaksa, bahkan kepolisian juga sudah mengeluarkan peraturannya ya, yang dinamakan restoratif justice dan lain-lain. Itu disarankan oleh undang-undang karena di atas undang-undang itu adalah norma dan etik. Norma dan etik itu menentukan adab daripada peristiwa tersebut. Makanya saya bilang tadi di sini, semua pihak itu menginginkan, termasuk kami pengacara, menginginkan dalam proses non-litigasi itu adanya perdamaian antara pihak. Karena mendamaikan orang yang sedang berseteru ini adalah bagian daripada dakwah. Betul. Yang akan mendapatkan pahala. Gitu. Namun hanya saja caranya yang melanggar norma. Ketika kita ingin mengedepankan norma yang terkait dengan etik dan estetika, kita sendiri melanggar norma itu sendiri. Betul. Saya belum tahu ya, surat pernyataan dading atau akte dading atau pernyataan perdamaian yang diajukan oleh saudara rekan kita Brian ya katanya ya, pengacara Novi sebelumnya itu apakah sudah diketahui oleh Novi atau belum ya?
Sehingga Novi bersikeras tidak mau menerima karena ada klausul-klausul di dalam poin-poinnya itu yang tidak sepaham dengan keinginan Novi. Di antaranya itu klausul harus membiayai Agus selama 7 turunan atau apa gitu kan. Yang saya dengar sepihak seperti itu. Ini merupakan satu kekonyolan ya. Jadi perdamaian yang dengan syarat kekonyolan menurut saya ya, yang diajukan oleh Brian kepada pihak Farhad Abbas. Semacam jebakan Batman kalau menurut saya gitu. Kalau saya ditunjuk oleh Novi sebagai kuasa hukum, dalil-dalil hukum dan bahasa Farhad Abbas itu tidak akan pernah saya dengarkan. Kita adu mekanik, kita adu otak, adu skill di dunia hukum. Kita uji ini di pengadilan kalau memang mau diuji. Gitu. Banyak peristiwa-peristiwa ini yang berkembang, yang akhirnya tidak objektif lagi dalam penanganannya. Perkara ini perkara donasi, tapi udah melebar kemana-mana. Yang ini melaporkan ini terkait dengan etika sebagai profesi pengacara. Yang ini melaporkan ini karena diduga melanggar undang-undang pasal-pasal dalam KUHP. Yang ini menggugat ini. Jadi itu udah melebar kemana-mana. Istilah kasarnya ini udah di luar daripada substansi perkara, gitu. Dan ini cacat hukum semua kalau kita melakukan tindakan hukum baik perdata maupun pidana. Karena objek yang dibahas itu adalah donasi. Tetapi saat ini yang dilaporkan oleh mereka ini adalah undang-undang ITE yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan pokok pembahasan yang dibahas selama ini. Karena dalam proses penyelidikan itu tuh semua pihak itu harus dituntut melakukan tindakan itu secara komprehensif, secara utuh. Gitu. Jadi nggak bisa orang itu memaknai suatu tindakan itu sepotong-sepotong. Wah, hari ini Farhad Abbas melaporkan Denny Sumargo, begitu dia sebaliknya karena dia dihina, merasa terhina dan dihina. Nanti dalam proses BAP itu ditanya kenapa kalian saling menghina. Oh, karena adanya donasi si Novi, karena adanya surat kuasa Farhad Abbas, karena adanya podcast Denny Sumargo. Nah, ini yang menjadi semua proses pidana itu menjadi cacat hukum dan akan dilempar ke proses perdata. Maka menurut saya tepat sekali apa yang dilakukan oleh rekan kita Pablo Benua dengan mengajukan gugatan perdata di pengadilan. Ini akan kita uji semua, siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi untuk memeriahkan media sosial, kita semua pihak-pihak akan berstatement dan sesuai dengan keilmuan kita. Berpendapat dan berstatement sesuai dengan keilmuan kita. Bagaimana saya cara menyanggah setiap serangan-serangan publik kepada klien saya terhadap diri Novi. Bagaimana saya menjabarkan ini dan memahami dan memberikan pemahaman terhadap netizen tentang pasal-pasal yang saya pahami untuk mengcounter semua daya upaya netizen yang tidak berpihak kepada pihak Novi. Segala serangan-serangan yang diajukan oleh Farhad Abbas kepada klien saya. Bagaimana saya menyangkalnya. Saya menggunakan dalil-dalil hukum yang saya pahami secara substansional, secara objektif. Makanya saya bilang tadi di sini banyak bahasa-bahasa yang mengatakan bahwa Novi itu ilegal. Banyak bahasa-bahasa bahwa si A ini ilegal, melakukan penggalangan dana tanpa izin Mensos dan lain-lain. Tapi semua itu sudah terbantahkan dengan adanya statement Pak Menteri sendiri sebagai pelaksana undang-undang di dalam bidangnya yang mengatakan bahwa mereka itu khilaf. Selama ini belum utuh dan belum penuh melakukan sosialisasi tentang Permensos tersebut. Sehingga banyak masyarakat yang memiliki yayasan tidak mengikuti aturan Permensos yang harusnya ya penggalangan donasi di atas 40 juta itu harus ada izin Mensos atau Dinsos. Tetapi itu tidak dilakukan oleh para pemilik yayasan sehingga diliar dan itu diakui oleh menteri. Kalau seorang menteri saja sebagai pelaksana undang-undang sudah mengakui kekhilafannya, maka tindakan perdata maupun pidana sudah cacat hukum apabila kita tempuh jalur itu. Karena itu udah murni mutlak pernyataan menteri itu sudah mengakui bahwa uang itu adalah uang yayasan yang akan digunakan untuk pengobatan Agus. Nah, Agus ini harus rendah diri. Agus harus rendah diri, mau berdamai dengan Novi dan mau berobat sesuai dengan peraturan. Gak liar seperti itu, minta duit gue, kata Agus. Itu duit gue, gak bisa seperti itu. Ini uang yayasan yang telah masuk ke rekening yayasan secara de facto dan de jure.
Yang dikeluarkannya harus melalui prosedur, tidak liar. Kalaupun keberatan, silakan gugat. Dan gugat itu akan mentah karena pernyataan menteri tadi. Karena menteri itu pernyataannya sama seperti undang-undang. Gitu. Jadi nggak bisa itu kata Farhad, kembalikan uang Agus. Uang Agus dari mana? Itu uang rakyat kok yang disumbangkan. Dan rakyat juga tidak bisa mengambil kembali uang yang disumbangkan. Itu tertera di dalam Undang-Undang nomor 9, tertera dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 1961 tentang donasi. Dituangkan juga di dalam bait-bait pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan dan pembaruan daripada Undang-Undang nomor 8 tahun 2004 tentang yayasan. Ini nggak bisa uang yayasan itu dibilang ilegal, walaupun secara administrasi Novi ada beberapa izin yang belum terbit karena kealpaannya dalam memahami perbansos tadi, dan itu sudah diakui oleh menteri. Nah makanya saya ini besok sudah mulai membuat surat somasi kepada Agus. Isi somasinya diantaranya meminta Agus agar segera kembali hatinya kepada Novi untuk bersama dalam melakukan proses pengobatan tadi. Karena judulnya pengobatan donasinya ini. Tetapi dalam waktu yang saya tentukan sehari atau 2 hari itu Agus tidak datang juga ke Novi, maka uang itu secara